Ada yang mulai mau menyampaikan apa yang sudah didapatkan, yang sudah dimengerti dari materi yang disampaikan mentor kita Bapak Heinz mengenai baptisan, mengenai kemuliaan. Teman-teman ada? Silakan. Ya, bahwa janji Bapa di dalam kehidupan kita. Ya, saudara tahu apa yang menjadi janji Bapa dalam kehidupan orang percaya? Kemuliaan. Oke, kemuliaan. Kemuliaan. Jadi dipermuliakan. Itu dia, dipermuliakan bersama Kristus. Ya, itu adalah akhir dari tujuan perjalanan pertandingan. Ya, jadi kita dipermuliakan bersama dengan Yesus. Ya, teman-teman tahu ayatnya ada di mana? Lagi. Ayatnya ada di mana? Dua Petrus 3 ayat 4 belum pas. Belum pas. Ayo, enggak apa-apa. Coba aja teman-teman, ada yang tahu, harus tahu. Ada 2 ayatnya. Iya, nanti Bapak Tadus yang melengkapi. Ibrani 12 ayat 10. Roma 8 ayat 17. Wih, pinter ya. Ya, itu satu. Pinter kecek ke. Terus kemuliaan yang semakin besar. Ada? Kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan yang semakin besar ada di mana? 2 Korintus 3 ayat 18. Wow, semuanya disampaikan oleh Dorcas. Boleh bisa menyampaikan ulang Roma 8 ayat 17, bukan Dorcas. Siapa yang bisa bantu bacakan? Dan satu lagi bacakan 2 Korintus 3 ayat 18. 2 ayat ini harus kita pahami. Dimulai dari Roma 8 ayat 17. Itulah janji Bapa bagi orang percaya, bagi anak-anaknya. 2 Korintus berapa, Pak? Roma 8 ayat 17. Yang pertama itu Roma 8 ayat 17. Terus 2 Korintus berapa maksudnya, Bapak? Oh ya, itu 2 Korintus 3 ayat 18. Dimulai dari Roma 8 ayat. Ya. Pak. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jelaskan, boleh dibaca tapi satu orang lagi tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Teman-teman simak kata demi kata. Saya Bapak? Ya. Roma 8 ayat dibaca tapi di pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, Nak. Jangan cepat-cepat, Nak. Ya. Tadi satu lagi Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Pelan-pelan bacanya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Stop. Kalau kita anak, berarti kita berhak menerima janji Allah. Oke, lanjut. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu. Jadi kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Baik. Makanya endingnya nanti dipermuliakan bersama Kristus. Oke, lanjut. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke, yaitu jika kita menderita. Menderita. Ya, harus mengerti nih. Yaitu jika kita menderita.
Jangan jadi orang percaya tapi tidak mau menderita Kristus. Ya, itu namanya menyangkal diri. Harus siap karena kebenaran kita difitnah, dicerca, ya, karena kebenaran kita dianiaya, ya. Baca Lukas 4 ayat 26 mengenai menderita. Yesus sudah mendahului kita, memberi contoh. Lukas 24 ayat 26. Di sana katakan apa? Satu orang. Tetapi Lukas 4 ayat 26, Bapak? Ya, Lukas 24 ayat 26. Bukankah? Amin. Bukankah Mesias harus, amin, Lukas 24 ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Amin. Ya, bukankah Mesias harus menderita untuk mendapatkan kemuliaan itu? Oke, Filipi 1 ayat 29. Firman Tuhan katakan apa? Jenny, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Apa dikatakan dikaruniakan? Ya, kita dikaruniakan. Berarti kalau kita masuk di dalam kita difitnah karena kebenaran, ya, kita rendah hati, kita tetap kuat di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kebenaran, ya, kita diombang-ambingkan tapi kita tetap ada dalam kebenaran, ya, kita dianiaya, kita difitnah, kita direndahkan karena kebenaran, ya, itu ada kekuatan di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, kamu dikaruniakan. Bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Nah, itulah yang disebut bayar harga. Yesus sudah memberi contoh, pikul salib, ya, difitnah, diludahin, ya, difitnah, diludahin, dan semua hal yang sampai melukai, ya, sampai fisik yang dialami, ya, menderita, ya, semua kita yang anak-anak Allah, dikatakan di dalam Roma 8 ayat 17, sambung tadi Lisa, Roma 8 ayat 17 tadi dibilang, yaitu supaya kita, yaitu anak-anak yang menderita, mulai dari situ. Roma 8 ayat 17, tadi ada kata menderita. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Lanjut. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan. Kita harus, kalau sebagai anak, kita harus memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita harus melayani, ya, melayani itu harus, ya, anak-anak Tuhan yang ada di dalam Zoom ini, ambil waktu untuk melayani, ya, melayani sesama, memberitakan Injil, ya. Kita difitnah karena kebenaran, kita dianiaya, itu biasa. Filipi 1 ayat 29 sudah katakan bahwa kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Ya, jangan takut. Tuhan sudah kasih kita kekuatan. Ya, pegang itu. Nah, makanya kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu kemarin kita harus dipenuhi Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa kita untuk apa? Serupa dengan supaya rencana Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah itu yang menjadi penolong dalam hidup kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Makanya kita harus menghormati Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu. Efesus 4 ayat 30. Siapa yang menghafal ayatnya? Efesus 4 ayat 30. Yesus 4 ayat 30. Sangat penting ayat ini. Efesus 4 ayat 30. Bapak, dan janganlah kamu
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Siapa yang bisa kasih contoh mendukakan Roh Kudus Allah? Berikan contoh teman-teman. Harus tahu ini. Seperti apa mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara, siapa yang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus? Bisa angkat tangan di tempat. Ya. Yang tidak angkat tangan berbahaya. Ya. Yang percaya bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya angkat tangan. Amin. Setuju, katakan amin. Ya. Amin. Ya. Nah, saya mau bertanya, seperti apa mendukakan Roh Kudus Allah? Tidak menghirup. Yang tidak menuruti akan kehendak Roh Kudus. Kita berbuat dosa terus, Roh Kudus udah memperingatkan kita terus saja. Contoh konkret. Contoh konkret. Contohnya kita melakukan perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan, tapi ya, Andreas menjawab murtad di kolom chat. Tentunya murtad itu dibangun dari hati yang sudah dibangun dari perkara-perkara yang melawan Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus. Ujungnya murtad. Tidak ada orang yang langsung murtad. Nggak ada. Ya. Nah, saya mau tanya teman-teman ini anak muda. Sekarang anak muda. Tadi orang tua yang menjawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari yang jawab. Sekarang anak muda. Contoh mendukakan Roh Kudus. Tolong bisa. Ayo sama-sama kita sharing. Nggak apa-apa. Kita belajar interaktif. Tidak menghormati orang tua. Yes. Satu. Ada firman Tuhan katakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi kalau tidak hormat sama orang tua, yakinlah tidak panjang umur. Alkitab udah catat. Oke, anak muda yang lain, Lisa udah jawab. Satu. Yang kedua, ada contoh lain, silakan. Teman-teman. Ya. Silakan kita berbagi. Menolak untuk melayani bisa gak sih, Om? Bisa. Betul. Mendukakan Roh Kudus. Saudara dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oh, tidak ada yang sama. Bukan untuk dilayani. Saudara dipanggil, kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk Layani. Makanya kalau masih ada anak Tuhan suka dilayani, kasih tahu dia, jangan-jangan Roh Kudus berduka di dalammu. Ya, setuju, katakan amin. Amin. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Ya, kita harus mendoakan teman-teman, kita harus membantu teman-teman, kita harus menjenguk teman-teman. Itu melayani. Ya. Kita dipanggil bukan untuk dilayani, tapi melayani. Yesus datang memberikan contoh. Dia datang melayani, bukan untuk dilayani. Contoh yang lain. Lanjut teman-teman. Menyakiti hati sesama kita. Terima kasih Fanny Lake. Ya. Masih ada contoh lain? Ayo cepat, banyak contoh. Ya, saya kasih cepat ya. Berdusta, berbohong, ya, menipu teman, ya, tidak menghormati pemimpin rohani, kakak rohani. Ya. Itu mendukakan Roh Kudus. Belajar bohong, itu paling bahaya itu. Timbun, hatimu bebal, jadi pembohong, bapaknya iblis. Tidak boleh itu. Saya sering menyampaikan hal ini. Ini perkara yang kecil tapi itu dosa. Serius. Ini sering saya sampaikan. Maaf ya. Maaf, saya harus sampaikan ini. Jangan suka berbohong. Maaf, ini sering sekali saya sampaikan. Saya mau bangun kita di atas dasar kebenaran yang benar. Ya. Kita anak Tuhan harus hatinya bersih, jujur, siap menderita. Jangan takut menderita karena jujur. Setuju, katakan amin. 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 Jangan takut menderita karena jujur. Setuju, katakan amin. 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 Kita harus punya prinsip ini. Ya, tidak boleh. Apapun risiko yang kita hadapi harus jujur. Sejuta sama Tuhan, sejuta, setia, jujur dan taat. Ya,
Gitu. Nah, mendukakan Roh Kudus Allah yang akan memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30 ya, ada di kolom chat teman-teman, ada di Alkitab saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan. Kebayang nggak teman-teman? Saudara harus tahu bahwa saudara dimateraikan oleh Roh Kudus Allah. Jadi kalau kita masih berani berbohong, tidak hormat sama orang tua, masih kita membangkang, menipu, ya, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya, itu akan mendukakan Roh Kudus Allah yang ada di dalam kita. Ya, dia adalah pribadi. Yesus pergi ke surga dan dia bilang dia akan minta penolong dari Bapa. Ya, itulah Roh Kudus, Roh Bapa sendiri. Sama-sama katakan, saya pegang dada kalian, katakan, anak muda katakan, saya tidak mau mendukakan Roh Kudus Allah lagi. Saya tidak mau mendukakan Roh Kudus. Ya, sama-sama, masing-masing. Anak muda katakan, saya tidak mau mendukakan Roh Kudus Allah lagi. Saya 1, 2, 3. Saya tidak mau mendukakan Roh Kudus lagi. Amin. Amin. Teman anak muda, ini masa kita dikalah sama yang lebih tua. 1, 2, 3, anak muda buka speaker. 1, 2, 3. Saya tidak mau mendukakan lagi. Amin. Amin. Serukan haleluya. Ya. Haleluya. Gitu dong. Saudara katakan haleluya, artinya terpujilah Tuhan. Saudara, Tuhan senang kalau di bibir saudara keluar haleluya. Ya, itu artinya apa? Terpujilah Tuhan. Tuhan senang. Ya, saudara mau senangkan Tuhan atau senangkan orang lain? Tentunya Tuhan. Amin. Makanya serukan haleluya itu Tuhan suka banget. Ya, kita harus menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, salah satunya mendukakan Roh Kudus, kita masih simpan kepahitan. Ingat baik, Bapak Ibu, Roh Kudus berduka ketika kita menyimpan kepahitan. Ya, tidak melakukan perkebunan. Tidak boleh simpan dendam. Tidak boleh. Setuju, katakan amin. 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 Di hati ini rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun kan bukan senantiasa kau di hati inilah rumahmu. Di hati inilah rumahmu. Yes, amen. Di hati inilah dimanapun kan berada senantiasa kabun ada. Senantiasa kabun ada. Jangan bilang bahwa kalian di dalam kamar sendiri atau dimanapun, kalau kalian sendiri tidak ada yang lihat. Di hati inilah rumah Tuhan. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada Roh Kudus. Ya. Jadi belajarlah untuk menghormati pribadi Roh Kudus. Dialah pribadi yang memateraikan saudara menjelang hari penyelamatan. Penyelamatan. Ya, Efesus 4 ayat 30, menjelang hari penyelamatan. Saudara mau diselamatkan, amin. Saudara mau diselamatkan, amin. 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 Roh Kudus Allah yang ada di dalam diri kita. Ya, setelah kita mengerti prinsip itu, maka setiap hari, day by day, kita akan menerima kepenuhan Roh Kudus itu. Ya, dimulai dari menghormati Roh Kudus. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup saya. Maka dimulailah kepenuhan Roh Kudus itu akan berlangsung dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika kepenuhan Roh Kudus itu terjadi,
hari demi hari di dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin dikuduskan. Dia akan mengingatkan kebenaran-kebenaran yang sudah kita dengar. Ya, Roh Kudus, firman Tuhan katakan ya bahwa Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang sudah dikatakan Yesus kepadanya. Itu setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya pentingnya kita mendengar firman Tuhan, karena Roh Kudus akan mengingatkan firman itu kembali kepada kita. Itu yang dimaksud bahwa Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ya, Yohanes 16 ayat 13 ya, kalau nggak salah. Tadi Yohanes 14 ayat 13. 14 ayat 16 ayat 13. Yohanes 16 ya? Iya. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, apa yang didengarnya, dan dia disebut Roh kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran. Ya, jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya, itulah pentingnya membaca dan mendengar firman Tuhan. Karena Roh Kudus mengingatkan itu. Itulah senjata. Itu yang disebut senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Senjata rohani itu adalah firman Tuhan. Disebut pedang roh di Efesus 6. Ya. Gunakanlah segenap selengkap senjata Allah. Ya, terakhir pedang roh. Ada pedang roh di sana. Ya, yaitu firman Allah. Oke. Saya menyampaikan ini, teman-teman, mengingat materi-materi yang kemarin, mungkin sudah mulai mengingat, ya. Apakah teman-teman ada bisa menyampaikan tentang kemuliaan, tentang baptisan, atau ada yang mau bertanya, silakan. Kemuliaan dong. Ini sangat penting. Ini Saya mau bertanya. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Saya mau bertanya. Silakan. Iya, udah. Udah denger, Neng. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Silakan. Udah kedengeran, sayang. Tadi malam kan jaringan, Bu, maaf. Oh iya, sayang. Tadi malam kan kita kemarin malam dengan tadi malam kita itu membahas tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Jadi saya mau bertanya tentang perbedaan dari baptisan kudus, baptisan air, dan baptisan Roh Kudus. Yang di Alkitab, perbedaan dari baptisan air dan baptisan kudus. Bukan baptisan kudus, baptisan Roh Kudus. Roh Kudus, iya. Baptisan Roh. Jadi, ya, kamu lihat ini, teman-teman harus tahu ayatnya. Siapa yang tahu ayatnya ada di mana? Tentang 3 hal ini, ada baptisan air, baptisan Roh, Matius. Oke, pasal 4. 3. Pasal 3 ayat 6. Ayat 6. Ayat 11. Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Oke. Sebelum saya menjawab, mungkin saya minta untuk Pak Tadus untuk bisa memberikan jawaban. Ya, untuk baptisan air adalah itu lambang kematian, di mana kita memutuskan untuk kita
mati terhadap dunia, terhadap daging, terhadap dosa, dan komitmen untuk hidup menurut gaya hidup sorga, gaya hidup kerajaan Allah. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk dibaptis air adalah ketika kita sudah mati terhadap daging, terhadap dosa, terhadap dunia ini, tidak bergaul dengan dunia, lalu kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya dan bangkit bersama-sama dengan Kristus dan punya komitmen untuk hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Itu baptisan air, ya. Komitmen setiap saat untuk hidup menurut gaya hidup sorga, gaya hidup seperti Yesus hidup, ya. Hidup seperti Yesus hidup, ya. Sedangkan baptisan Roh Kudus itu adalah kita sama seperti baptisan air, kita ditenggelamkan dalam Roh Kudus, dipenuhi dalam Roh Kudus untuk kita untuk supaya kita memulai membawa kita dalam kehidupan menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Mungkin itu dari saya dulu. Ya, itu baptisan air sudah dijelaskan, mengerti ya, Lisa? Oh iya Pak, terima kasih banyak. Nah, baptisan Roh Kudus sudah tahu? Iya. Nah, yang ketiga baptisan api. Nah, baptisan api itu adalah baptisan ujian terhadap iman orang percaya. Setiap orang percaya akan dimurnikan imannya. Karena iman itu iman yang harus berkualitas, iman yang sempurna. Ya, Yakobus 1 ayat 2-4 bisa dibacakan. Yakobus berapa, Pak? Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1 ayat 2-4. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Bukan. Itu kamu baca apa? Oh, sorry. Yakobus ya. Yakobus 1 ayat 2. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi itu adalah ujian api, ujian terhadap iman kita, ya, dan itu juga adalah penderitaan, ya, itu juga penderitaan, dan iman kita dibawa masuk ke dalam dimensi itu, ya. Jadi iman kita itu masuk ke dalam satu dimensi, dikatakan bahwa diuji. Nah, diuji itu masuk ke dalam penderitaan, ya, masuk di dalam penderitaan seperti Yesus menerima cawan itu. Yesus katakan, sekiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu Bapa yang jadi. Itu, ya. Jadi di baptisan api itu kita dibawa masuk di dalam ujian iman, yaitu dalam masuk ke dalam satu penderitaan. Ya, bukan penderitaan yang kita buat sendiri dan kita alami, tidak. Itu memang Tuhan izinkan. Ada penderitaan yang harus kita masuk ke dalam. Coba baca di dalam Markus 10 ayat 39. Ya. Markus 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Oke, ya. Terus? Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Salah. Jawab mereka,
kami dapat Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Wow, saudara tahu ya. Jadi baptisan api itu, Lisa ya, itu didasari dengan Markus 10 ayat 39. Ya, bahwa ujian api itu, baptisan api itu, yaitu kita menerima satu penderitaan, yaitu cawan yang seperti Yesus katakan, cawan itu juga harus kamu minum. Ya, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Jadi cawan yang Yesus minum itu, Yesus bilang, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Yang mengerti katakan amin. 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 Nah, Amin. Terima kasih Pak. Amin. Boleh beri saya tambahkan penjelasan tentang baptisan Roh Kudus, bisa? Silakan. Ya, jadi baptisan Roh Kudus itu bukan menunjuk pada suatu momen, tetapi menunjuk kepada satu proses untuk kita membawa orang percaya kepada proses kehidupan berjalan dalam Roh atau dipimpin oleh Roh Kudus, agar supaya orang percaya harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita orang percaya harus menggunakan akal budi yang dipimpin oleh Roh Kudus guna dapat mengerti firman Tuhan. Orang percaya harus bekerja keras menggunakan akal budinya yang dipimpin oleh Roh Kudus guna dapat mengerti firman Tuhan. Dan baptisan Roh Kudus akan membawa kita kepada pembaharuan pola berpikir atau kemampuan seorang untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi baptisan Roh Kudus itu bukan hanya menunjuk kepada satu momentum saja, tetapi itu merupakan proses untuk kita ditenggelamkan, dipenuhi Roh Kudus untuk kita boleh berjalan di dalam, dipimpin dan berjalan di dalam Roh untuk membawa kita kepada kedewasaan. Orang percaya harus bertumbuh jadi dewasa, di mana perubahan pola pikir untuk kita mengerti atau menggunakan akal budi kita untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Nah, sehingga kita memulai perubahan pola berpikir kita memiliki kemampuan, kita orang percaya memiliki pikiran dan juga perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus, seperti yang disampaikan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7 ya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Ya, itu sangat penting teman-teman. Baptisan Roh Kudus itu bukan hanya sekali ya, tetapi bisa terjadi berkali-kali dalam hidup kita. Itu adalah peristiwa di mana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kita dipenuhi Roh Kudus hari demi hari, ya, sehingga kita semakin dibaharui. Ya, kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, itu Roh Kudus yang membawa kita ke sana. Ya. Makanya kita harus memiliki satu ketaatan, ya, kesetiaan. Diperlukan kesetiaan, ketekunan. Ya, kalau tidak ada itu, maka Roh Kudus itu dia akan memimpin orang-orang yang mau. Roh Kudus mau memimpin orang-orang yang mau. Setuju di sini katakan amin. Amin. Ya, makanya Tuhan pakai bukan orang yang bisa, tapi Tuhan pakai orang yang mau. Mau diajar, mau dituntun. Setuju katakan amin. Ya. Makanya, iya. Jadi Tuhan mau pakai orang-orang yang mau dituntun, yang mau belajar, yang memiliki ketekunan, memiliki ketaatan. Itu Tuhan pakai. Ya, Roh Kudus yang menjadi penolong yang ada di dalam diri kita, ya, itu yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran untuk sampai kepada iman yang disempurnakan. Jadi baptisan Roh Kudus itu setiap hari bisa terjadi.
sejauh mana kita terus merindukan dan mau terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Makanya firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, hendaklah dirimu dipimpin. Dipimpin itu artinya kita memberi diri untuk dipimpin. Amin. Kalau dipimpin itu berarti kita memberi diri kita untuk dipimpin. Jadi kalau dalam hal ini kita harus mau memberikan hidup kita, memberikan hati kita, memberikan waktu kita, apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu sudah dibilang saat-saat pribadi bersama dengan Tuhan. Kita harus punya itu. Kita punya, kalau mau gini, kalau saya mau semakin kuat dengan Pak Tadus, apa yang harus saya lakukan? Menjalin hubungan. Selalu bersama-sama ya. Iya, selalu. Karena Pak Tadus di Kupang, saya di Jakarta, saya harus rajin telepon Pak Tadus. Ya, halo Pak Tadus, apa kabar? Ya, gimana itu kabarnya? Hubungan. Demikian kita dengan Tuhan. Kita harus punya waktu buat Tuhan. Jangan sampai kita hanya komunikasi dengan Tuhan pada saat ibadah bersekutu bersama-sama atau cuma hari Minggu. Setiap hari pribadi kita harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Harus punya waktu pribadi sama Tuhan. Kalau tidak, Pak. Ya lanjut, Bu Maria, silakan. Begini Pak, kalau baptisan air itu kan kita tahu, semua orang tahu kapan kita dibaptis ya, di mana dan bagaimana. Tapi kalau baptisan roh dan baptisan api ini, mereka orang-orang kan nggak tahu, yang tahu cuman kita sendiri sama Tuhan, begitu maksudnya Pak. Kapan kita dibaptisnya gitu? Oh iya, hanya kita yang tahu. Kita tahu ya, kita hanya. Matius 3 ayat 11. Iya. Ya, baca sekali lagi ulang. Fani baca Matius 3 ayat 11. Fani. Fani Lake baca Matius 3 ayat 11. Fokus baca coba. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku Oke. Kamu storing kalau ada dalam satu kamar ada 2 handphone, kalau satu yang dibuka, satunya harus dimatikan. Connect ya, matikan itunya speakernya. Harus diputus ya. Oke. Lisa coba diulang Lisa. Pak. Matius 3 ayat 11. Ya. Ini yang jelas Maria. Silakan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi yang membaptiskan kita dengan baptis kita dengan Roh Kudus dan api Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri. Tidak ada yang tahu, ya. Jadi kata-kata Yohanes ini ya, berarti. Iya. Kata-kata Yohanes itu. Iya. Yohanes membaptis. Iya, kita akan tahu dari pribadi orang itu ketika dia menyembah Tuhan, dia udah menyembah Tuhan, katakan Yesus itu Tuhan, karena tidak ada satupun yang berkata terkutuklah Yesus. Ya, tidak ada. 1 Korintus 14 ya. Nah. Ayat berapa, Pak? Bentar ya. Ayat itu saya kurang ingat nih. 1 Korintus 12. Ya,
1 Korintus 12 ayat 3. Ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Perhatikan. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Lanjut. Dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. 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 Jika seseorang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berarti di dalam dirinya ada Roh Kudus. Dan kita akan mengetahui dia ketika dia mempunyai perilaku, perbuatan, memiliki buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Karena Yesus bilang, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Matius pasal 7. Ya. Tentang nabi-nabi palsu di sana. Yang datang mengajar orang, datang kepada jemaat seperti serigala berbulu domba. Nah, tapi di situ dikatakan bahwa tetapi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya. Jadi yang melakukan itu adalah Yesus sendiri, Bu Maria. Ya. Tadi pertanyaannya bisa diulang lagi? Mungkin ada tambahan dari Pak Tadus nanti. Saya maksudnya? Pertanyaan saya? Iya, maksudnya. Kalau baptisan air kita udah ketahuan tanggal berapa di mana gitu ya, umur berapa. Tetapi kalau baptisan roh dan baru baptisan api, orang lain tidak tahu. Jadi yang tahu cuman kita sendiri dan Tuhan. Dan hanya terlihat daripada perubahan orang itu sendiri, begitu maksudnya. Ya, Pak Tadus silakan ditambahkan, Pak. Iya, Bu Maria, ada yang menarik di situ. Sebenarnya ada sesuatu yang mirip-mirip. Ya. Mungkin kita merasa sudah dibaptis air karena ketemu dengan air. Ya. Di dalam keadaan yang sama, orang juga ada yang kemudian mempunyai sesuatu yang kemudian ditandai bahwa kamu udah dibaptis Roh Kudus. Misalnya nih, tiba-tiba ada satu ibadah, kemudian seorang pendeta katakan kalau kamu sudah berbahasa lidah berarti kamu sudah dibaptis gitu. Itu juga mirip-mirip. Kalau orang sudah ditenggelamkan ke dalam air atau dipercik air, belum tentu juga udah dibaptis air dia. Ya, kita. Karena baptis air itu adalah lambang kematian, tanda pertobatan. Pertobatan, ya. Sungguh-sungguh sudah bertobat. Ya Allah, alamu alam. Hanya Allah yang tahu, kan begitu kan? Mirip sebenarnya, Bu. Jadi Bu Maria juga nggak bisa bilang bahwa kalau baptis air kita tahu, ya air-airan bisa. Iya, maksudnya tanggalnya kan ditentuin, Pak. Terus dapat surat baptis lagi. Iya. Itu mungkin bisa, tapi saya ingin memanfaatkan kata-kata itu. Memanfaatkan kata-kata itu bahwa sesungguhnya tidak juga gitu, karena baptisan air yang sesungguhnya adalah perubahannya, lambang kematian, tanda pertobatan dari cara dan gaya hidup yang duniawi menuju kepada komitmen untuk hidup dengan cara dan gaya hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, itu bedanya baptisan air Yohanes Pembaptis sama baptisan air oleh Tuhan Yesus. Baptisan roh. Karena baptisan air yang Tuhan Yesus itu artinya kita, cara hidup kita, gaya hidupnya adalah seperti Tuhan Yesus hidup. Kan Tuhan Yesus tidak membaptis dengan air, Pak. Iya, tapi Ibu dibaptis nggak dalam nama Tuhan Yesus? Iya, maksudnya begitu. Iya, kan? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Biasanya di terakhir ditambahin, dan dalam nama Tuhan Yesus. Aku baptis engkau, aku baptis kamu Maria Magdalena, Maria Magdalena doang dulu. Maria Magdalena, itu kan, gitu. Ya.
Ya, jadi kalau Yohanes Pembaptis dia hanya bilang bahwa dari cara hidup yang lama ke cara dan gaya hidup yang baru, sesuai dengan hukum. Ya. Ya, waktu itu ya hukum apa? Ya hukum Taurat. Taurat. Ya kan gitu. Nah, ketika kita yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup bagaimana? Ya itu burung punya sarang, bercermin kepada Tuhan Yesus. Ya, burung punya sarang, apa katanya? Serigala punya liang. Serigala punya liang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat buat meletakkan kepalanya. Gak punya bantal maksudnya. Jadi kamu juga dipanggil. Yang menarik yang dibaca Pak Lepri tadi Markus 10 ayat 39 itu. Iya. Jadi murid-muridnya begini. Yesus bilang gini, dapatkah kamu minum cawan yang akan kuminum? Makanya ayat 39 bilang, kami dapat. Jadi gitu kan, kami dapat. Dan udah, Yesus bilang, memang kamu akan minum cawan yang akan kuminum. Dan dibaptis dengan baptisan yang aku terima, gitu. Iya. Harus diterima. Iya. Gitu. Jadi sama tuh sebenarnya Bu. Jadi intinya adalah esensinya apakah kita sudah benar-benar mati. Nah, itu air kan? Mati. Iya, mati. Tadi Bu Tati sudah sangat tepat memilih lagu itu kan? Iya. Nah, baptisan Roh Kudus itu adalah bedanya apa ya? Yang sangat signifikan di situ adalah ini, bahwa kita tanpa Roh Kudus, orang dengan Injil atau dengan kebenaran tidak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, karena nggak mungkin orang disingkapkan mata hati rohaninya untuk mengerti kebenaran kalau tidak ada pribadi yang menuntunnya ke dalam kebenaran itu. Buktinya apa? Kita bisa hafal ayat, ya kan? Kita bisa, bahkan banyak orang yang hafal ayat, mempelajari Alkitab, tapi yang terjadi apa? Melawan Alkitab. Ya. Coba teman-teman lihat di YouTube orang-orang yang bisa hafal ayat Alkitab, tapi pakai ayat itu untuk berdebat. Sebelum berdebat itu malah untuk menolak untuk ayat melawan. Untuk melawan ayat itu. Bahkan melawan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Gitu kan? Makanya dengan kehadiran Roh Kudus itu ada sikap manusia ada 3. Pertama ada yang bisa hidup oleh Roh itu. Ya, yang kedua adalah dia itu mendukakan Roh itu sampai Roh itu padam. Yang terakhir dia menghujat Roh itu. Ya, nanti hari Kamis kita bahas itu. Bagaimana respon manusia terhadap pimpinan Roh itu. Jadi bedanya ketika orang belum dibaptis Roh Kudus, dia tidak dapat menerima pengurapan sehingga dapat mengerti dan memahami bagaimana pimpinan dari setiap kebenaran itu oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk bisa dengan firman itu, dia bisa ditransformasi hidupnya, diubah hidupnya. Gitu. Itu dulu tuh sebenarnya. Gitu. Ketika orang dibaptis Roh Kudus, dia langsung tahu bahwa saya harus berubah. Gitu. Jadi orang yang dibaptis air bertobat itu, dia tahu ya saya berdosa. Saya harus ketemu dengan jalan untuk saya diampuni, ketemu dengan Yesus, dan saya harus ikut Yesus, gitu. Tapi orang yang dibaptis Roh Kudus, dia kemudian sadar dirinya bahwa aku harus berubah, gitu. Aku harus berjuang untuk berubah. Tapi apakah orang yang dibaptis Roh Kudus kemudian dia kemudian memiliki pemahaman bahwa saya harus konsisten
saya harus terus-menerus. Nah, itu tidak, dia belum. Hanya orang-orang yang mau merelakan diri untuk terus dipimpin, mau merelakan diri untuk dipimpin, gitu ya, dipimpin, artinya terus seirama dengan bagaimana kebenaran atau kehendak Allah itu menuntunnya, baru dia dikatakan dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, makanya firman Tuhan katakan bahwa kalau kamu dipimpin Roh Kudus, maka kamu adalah anak Allah. Maka kamu adalah teknon. Jadi dengan keterlibatan Roh Kudus dalam kehidupan orang, mulai dari dibaptis, nanti kita juga bicara dimeteraikan, gitu ya. Terus kemudian dipenuhi, kemudian dipimpin, akhirnya orang dibilang hidup oleh Roh. Itu kita bisa membedakan nepios, teknon, kemudian kita bisa membedakan iman yang kandas, iman yang menyimpang, iman yang sempurna, gitu. Nanti kita juga bisa belajar apakah baptisan Roh Kudus bisa ditolak oleh seseorang. Sama orang itu sendiri maksudnya. Ya kalau mereka nggak bersedia, yang menolak. Ya contohnya itu kan. Ya. Jadi itulah faktanya bahwa sebenarnya itu tergantung dari respon manusianya sendiri ya. Sendirinya. Ya. Recording in progress. Apa sih? Recording stopped. Ya. Ya, tadi menarik Bu Maria yang baptisan air. Tadi Pak En sempat, Pak En sudah singgungnya yang baptisan air. Jadi yang benar-benar mengaku diri ya, mau bertobat, nah itulah sebenarnya yang dikatakan baptisan air. Ya, dia sadar dirinya, dia sadar akan dosa. Ya. Jadi tidak ada kan dibilang tanggal sekian saya dibaptis air sudah selesai. Tapi apakah benar-benar waktu itu sudah menyatakan bahwa dia bertobat? Karena terbukti ada orang-orang yang minta dibaptis ulang karena dia bilang waktu itu saya nggak serius, saya cuma ikut-ikut, gitu ya. Nah ada juga karena orang tua kasih suruh gitu kan, kau harus ikut baptis. Nah bukan karena kesadaran diri sendiri, bukan karena dia sadar bahwa arti baptisan itu apa. Makanya orang dibaptis itu dikonseling dulu. Sebelum orang dibaptis, itu dikonseling dulu. Dikasih pemahaman. Ya. Jadi mengenal Allah itu memang benar. Bahwa kalau tidak mengenal Allah dengan benar, maka responnya pasti tidak benar. Tapi kalau mengenal Allah dengan benar, maka dia pasti punya respon mengasihi Allah. Kembali. Worship is knowing God and loving God back. Loving back God. Nah, entah yang mana tuh. Ya, mengasihi Tuhan kembali. Nah, makanya kalau orang mau dibaptis air, harus dikonseling dulu, dikasih tahu bahwa arti baptisan air itu seperti ini. Begitu kira-kira Bu Maria. Bu Maria ada? Oke. Teman-teman yang lain, mari masih ada yang di kolom chat, maaf, ada pertanyaan di kolom chat.
Pak, kalau baptisan api berarti nggak di sini nanti ya Pak? Baptisan api itu untuk memurnikan kita, ya kita masih di bumi ini. Memang masih di bumi juga. Iya, jadi kalau masuk ke dalam Yerusalem baru, kita harus punya iman yang sempurna. Nah, iman yang sempurna itu iman yang sudah diuji. Udah iman yang masuk ke dalam penderitaan cawan tadi. Oh, yang udah menjadi teknon ya? Iya, untuk sampai kepada teknon-teknon Allah. Kirain kalau udah meninggal baru makanya dipahami Matius 3 ayat 11. Coba saya baca ulang. Matius 3 ayat 11. Tolongin nak, bacain Matius 3 ayat 11. Mana tuh yang muda-muda, tolong bacain dong. Saya Pak. Ya, saya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Api. Jadi tidak dikatakan nanti meninggal baru dibaptis api. Iya. Ya. Iya. Jadi proses untuk masuk ke dalam Yerusalem baru itu harus melewati tahap itu, pemurnian iman. Yesus sudah mengatakannya. Ya, tadi di dalam Markus 10 ayat 39 itu dicatat ya. Iya. Mulai dari ayat 38 Bu Maria. Iya. Markus berapa 9? Markus 10 apa 9? Markus 10. 10 ayat 39. Ya, Markus 10 ayat 39. Kalau mau lebih paham mulai dari ayat 38. Iya. Ya. Jadi dikatakan bahwa tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Itu tanda tanya. Yesus berkata, jawab mereka, ayat 39. Jawab mereka, kami dapat. Jadi mereka menjawab kepada Yesus, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, ya Yesus jawab kembali, dia bilang, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Itu ya, Bu Maria? Iya, ya betul. Ya, dua ayat itu menjadi landasan kita. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikut, ada di kolom chat dari Asti. Pak, jelaskan apa air dalam baptisan? Dan jelaskan apa harus kita perlu dibaptis dengan air. Asti? Halo? Asti monitor? Ya, Bu. Iya, kan tanyakan nih, Pak, jelaskan apa air dalam baptisan. Maksudnya apa nih? Jelaskan apa air dalam baptisan. Gimana sih? Air. Maksudnya gimana? Asti, bisa diluruskan pertanyaannya ini? Jelaskan apa air dalam baptisan. Maksudnya apa nih, Asti? Kalau yang kedua tuh, mengapa harus kita perlu dibaptis dengan air? Nah, maksudnya kenapa harus kita perlu dibaptis dengan air? Itu saja. Nah, terus kan ada juga yang orangnya tidak dibaptis tapi diizinkan, contohnya ikut-ikutan perjamuan begitu. Itu kan, itu namanya karena ya Pak? Begitu. Kalau orang yang tidak dibaptis diizinkan makan roti dan minum anggur begitu. Ada orang yang seperti itu juga. Oh iya, itu kan apa ya? Liturgi ibadah di masing-masing gereja. Kalau di gereja Gemit gitu ya, bahwa
Di Protestan juga gitu. Enggak boleh. Belum dibaptis. Tidak boleh kalau orang yang belum baptis dan sidi itu tidak boleh belum makan boleh. dan minum. Belum ikut perjamuan, Pak. Betul, itu peraturan yang saya tahu bahwa tidak boleh. Ini Baptis aja nggak boleh kalau tempat aku, kalau belum ikut pelajarannya. Belum diteguhkan, maksudnya jadi dewasa maksudnya. Oh, Asti tanyakan apa boleh? Kenapa orang minum anggur perjamuan? Nggak boleh itu. Gimana nggak tahu. Tahu gereja mana itu? Ini kan teman saya kan gereja Pentakosta. Nah, kan habis itu kan teman saya kan nggak ikut-ikutan agama, contoh saya sama Kaminarti. Nah, saya tuh agama Pentakosta. Nah, saya di Pentakosta itu kan belum dibaptis, belum sidi. Kemudian Kaminarti itu diajak saya ikut di gerejanya. Nah, di gerejanya tuh ada perjamuan, makan roti dan minum anggur, dan saya itu diterima. Saya terima dan makan. Itu apa itu salah atau benar? Oke, soal perjamuan itu siapapun boleh. Tidak ada larangan, tidak ada aturan bahwa harus dibaptis dulu. Harus dibaptis air dulu. Tidak boleh. Tidak ada aturan di Alkitab bahwa harus dibaptis air dulu baru boleh terima tubuh dan darah Yesus. Ya, ketika Asti atau siapapun datang menerima perjamuan itu dan dia berdoa, dia mengaku dosa, dia sadar, dia akui bahwa roti yang dipegang itu adalah benar-benar tubuh Yesus dan darah yang anggur yang dipegang itu adalah benar-benar darah Yesus, maka dia boleh menerima perjamuan kudus. Nah, itu adalah cara yang benar. Jadi itu yang disebutkan dalam perjamuan. Kamu harus menerimanya dengan cara yang benar. Jadi sekalipun juga sudah dibaptis tapi dengan tidak cara yang benar, tetap saja gitu. Nah, tetapi kemudian kan orang mengambil mengeneralisir atau bisa mengatakan bahwa ya kalau dia belum dapat memiliki pemahaman mengenai cara yang benar itu, bahwa dia harus sungguh-sungguh bertobat gitu ya, maka diasumsikan bahwa ya kan begitu, kalau yang katakanlah masih kecil gitu ya, artinya belum teruji bahwa dia bisa mengetahui atau memahami cara yang benar itu kemudian dijadikan menjadi pola kan gitu ya, menjadi pola gitu. Itu kira-kira yang bisa kita ambil dari apa yang ada sekarang gitu. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, kan dikatakan di situ, barang siapa dia yang menerimanya dengan cara ya yang tidak benar, itu maksudnya apakah dia menyadari bahwa mereka menyatu dengan tubuh dan darah Kristus? Karena tidak ada artinya gitu kalau kemudian mereka tidak memahami itu. Oke. Dan saya juga jadi bingung karena itu baptisan itu kan kan tanda pembersihan dosa seperti itu ya Pak, atau juga bisa melambangkan kematian. Nah, jadi bukan pembersihan dosa juga, bukan kan? Ya kan? Jadi kalau bicara mengenai baptisan air, pertama ya kita benar-benar harus menyesal. Kemudian kita berbalik, ya kan? Berbalik dari cara hidup kita yang duniawi. Kemudian kita mengaku, mengaku. Ketika sudah mengaku, baru kita dibaptis sebagai tanda kan bahwa kita benar-benar sudah mati. Jadi mengaku itu, berbalik itu dilambangkan dengan kita mati, tinggalkan hidup yang lama kan? Ya betul ya. Gitu. Jadi kalau pahami itu,
yang lain-lain itu liturgis jadinya gitu. Nah, tentu saja gereja gitu ya. Gereja artinya setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu tentu saja memiliki maksud-maksud yang yang sangat mulia untuk kemudian mengkondisikan gitu ya, mengkondisikan supaya jemaat itu paling tidak gitu ya terkondisi bahwa ya kalau masih secara fisik saja tidak mungkin begitu misalnya orang belum katekisasi ya dia tapi belajar di mana kalau gitu belajar di mana kalau mungkin dia belajar di tempat lain atau cara lain tanpa lewat katekisasi ya bisa saja tapi gereja kan harus bertanggung jawab. Nah cara gereja bertanggung jawab ya melalui program yang mereka buat dan itu adalah maksud-maksud yang mulia sebenarnya kan itu kalau kita ketemu dengan kasus-kasus tadi misalnya Asti ada teman yang kemudian ke gereja lain kan itu kasus toh ya kan jadi apakah dia salah atau dia berdosa gitu ya dengan melakukan itu balik lagi ke esensi tadi ya bisa dibahas di situ saja gitu ya. Tidak perlu masuk ke liturgisnya dibahas gitu nggak perlu karena sebenarnya itu ada maksud-maksud mulia di balik semua itu untuk supaya mereka dapat mengembalakan kan gereja itu mengembalakan jemaatnya gitu. Oke, nah kita bahas di sini itu sebenarnya secara pribadi gitu ya. Kita masing-masing bawa ke kehidupan atau pemahaman penerimaan secara pribadi karena satu hari nanti setiap orang akan berdiri di hadapan pengadilan Kristus kan gitu tidak diwakili dan tidak rombongan sekalipun ke liang lahat biasanya diantar rombongan tapi masuk ke pintu dunia orang mati pasti sendiri masing-masing memikul. Ya, gitu, ya. Oke. Jadi hal-hal yang hal-hal yang terkait kasuistik gitu ya, itu pasti balik lagi ke esensinya gimana, gitu. Tapi kita tentu saja liturgis yang sudah masing-masing gereja itu karena tugasnya adalah pengembalaan jemaat. Itu sudah pasti ada maksud-maksud mulia di dalamnya. Dan kita kembalikan ke masing-masing itu. Karena lagi-lagi kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ambil sebagai keputusan di dalam kehidupan kita mengiring Kristus. Iya, pasti tadi kamu coba bacakan 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29 pasti. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29 beginilah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Nah itu ada 9. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, jadi kita pakai landasannya di firman Tuhan. Bukan aturan-aturan, tetapi kita pakai ke Bible, Alkitab. Ya. Kemudian tadi Asti paham ya mengenai baptisan, mengenai perjamuan itu ya? Iya, mengerti ya Pak. Oke, jadi Asti mau perjamuan, silakan. Lisa mau perjamuan, silakan. Asal mengakui ini adalah benar-benar tubuh Yesus dan ini adalah benar-benar darah Yesus. Yohanes
5 ya. Jadi mengenai tubuh dan darah Yesus. Juga jadi ada, kalau menurut saya perjamuan itu kan dari pribadi kita masing-masing. Apa kita bersedia untuk makan roti, menikmati tubuh Yesus, tubuh dan darah Kristus, itu kan dari pribadi kita masing-masing. Tidak ada keterpaksaan begitu ya Pak. Kalau menurut saya, pribadi saya begitu. Iya. Kan kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus, ya. Yesus sudah memutuskan pemisah antara kita dengan Allah lewat korban darah Yesus, memperdamaikan kita dengan Allah, ya, sehingga kita bisa langsung kepada Bapa. Itulah bedanya di perjanjian lama. Di perjanjian lama dulu tidak bisa orang langsung. Kalau ada orang mau minta ampun, dia harus bawa binatang kepada imam besar. Nah, imam besarlah ini yang masuk ke dalam ruang maha kudus, ya kan, untuk bertemu Allah. Nah, itu Yesus datang itu memutuskan, dikatakan tirai terbelah dua. Pemisah antara ruang kudus dan maha kudus. Ada tirai itu terbelah dua. Pernah dengar kan? Tirai itu terbelah dua. Itu Yesus yang membuka jalan itu. Artinya Yesus yang membuka jalan itu, sehingga setiap kita yang orang percaya di dalam Yesus Kristus boleh datang kepada Bapa. Ya, jadi ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita akui itu benar-benar tubuh dan darah Yesus, maka kita berkenan. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kita harus menguji diri kita, pertama minta ampun. Ampuni segala salah dan dosa saya. Dan aku percaya ini adalah benar-benar tubuh Yesus, dan ini adalah benar-benar darah Yesus. Yohanes 6 tadi, bukan Yohanes 5 ya. Yohanes 6 ayat 54 Asti, ya. Jadi mulai dari ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55 itu, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itulah arti dari perjamuan tubuh dan darah Yesus. Kita harus tahu. Kita perjamuan kudus. Ya? Itu arti kita perjamuan kudus ya Pak? Iya, bahwa benar-benar itu adalah bukan hanya sekedar lambang. Ada gereja tertentu yang mengatakan itu lambang. Tapi kita yang kita percaya, Yohanes 6 ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Roti yang kita angkat, kita akui bahwa ini adalah benar-benar tubuh Yesus. Dan cawan yang kita angkat, anggur yang kita angkat, ini adalah benar-benar darah Yesus. Maka dikatakan di 1 Korintus 11, ayat 29, ya, ayat 27 sampai 9, ya, bahwa barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Jadi memang perjamuan harus punya kesadaran bahwa satu pengertian bahwa ini adalah benar-benar tubuh Yesus dan ini adalah benar-benar darah Yesus. Nah, ya, yang menarik itu Asti 1 Korintus 11 ayat 27, sebelum ayat 27. Nggak apa-apa ya, kita bahas ya teman-teman ya. Sedikit saja, sedikit waktu lagi. 1 Korintus 11 Asti. Nah, ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan, Yesus ya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi yang digaris bawah itu, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Artinya setiap kali kita angkat tubuh dan darah Yesus, kita mengingat bahwa ini adalah
penderitaan yang Yesus sudah lakukan, yang ini adalah korban dari Yesus, penderitaan yang Yesus sudah lalui untuk menebus dosa-dosa saya. Ya, makanya setiap kali kita melakukannya itu kita memberitakan. Ya, ayat 26. Ya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Sampai Ia datang. Jadi perjamuan itu sangat penting. Ya, tidak ada aturan bahwa harus sekali sebulan, tidak ada aturan di Alkitab. Yang dikatakan di Alkitab 1 Korintus 11 ayat 26, setiap kali. Ya. Bukan seminggu sekali atau sebulan sekali, setahun sekali, tidak. Ayat 26, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap hari perjamuan silakan. Kita memberitakan kematian Tuhan. Orang lihat, ngapain? Ya, ini saya memberitakan. Ini Yesus sudah berkorban bagi saya, menghapus dosa saya di atas kayu salib. Inilah tubuhnya yang tergantung di atas kayu salib. Inilah darahnya yang tercurah dari atas kayu salib. Ngerti ya? Di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 ya, Pak? Kalau tidak salah. Mulai dari ayat 26, 25, 26 sampai 29. Ya, 25 sampai 29 Asti baca nanti ya. Oke. Kemudian saya mau kasih tahu, tadi Asti sempat bilang bahwa baptisan air itu pembersihan dosa. Itu tidak alkitabiah. Ya. Baptisan air bukan pembersihan dosa. Kalau ada yang sampaikan itu, katakan itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah itu tanda pertobatan dan lambang kematian. Ya, tanda pertobatan dan lambang kematian. Bukan pembersihan dosa. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dicatat ya, Asti. Dicatat ya, teman-teman, Asti. Ya, siapa? Nah, baptisan air itu adalah tanda pertobatan atau lambang kematian. Lambang kematian Roma 6, ya, ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Ya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ditenggelamkan dan dibangkitkan kembali. Makanya baptisan itu dari bahasa asli Yunani baptiso, arti diselam, dicelup, masuk ke dalam air dan keluar. Gitu ya, Sti. Iya, Pak, ya. Ya, kemudian Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Iya, Bram. Oh, maaf, Bramnya masih ada ya? Oke, Bram. Apakah baptisan itu diharuskan dengan air, Pak? Bagaimana dengan Yohanes yang membaptis orang Israel di padang gurun yang tidak ada air, Pak? Pak Tadus bisa memberi jawaban yang ini. Apakah baptisan itu diharuskan dengan air, Pak? Bagaimana dengan Yohanes yang membaptis orang Israel di padang gurun yang tidak ada air, Pak? Ya, kalau di dalam firman Tuhan Alkitab itu baptisan air ya harus dengan air. Sedangkan Yohanes Pembaptis itu dia tinggal di padang gurun tapi membaptis orang-orang di Sungai Yordan. Iya, tapi Bram, di mana kamu dapat ayat bahwa Yohanes Pembaptis membaptis di padang gurun? Yohanes Pembaptis sendiri bilang, aku membaptis kamu dengan air. Di Sungai Yordan, bukan di padang gurun. Kalau tidak salah ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, tapi mungkin Bram punya Alkitab. Bram, di mana itu? Yohanes membaptis orang Israel di padang gurun. Bram? Apalagi kamu Abraham nih, Bram nih. Ini Bram Amarasi nih. Iya, Bram Amarasi. Oh, Onsi panggil dia dulu. Bapak segala bangsa.
Halo Bram, Bram. ini Bram kalau dengar Yohanes dari guru sekolah minggu, setelah itu pergi ke warung kopi untuk tanya mengenai baptisan. Nah itu udah ketemu sudah begitu. Kan orang warung kopi bilang di padang gurun tidak ada air, jadi sambungannya jadi beda. Iya Bram. Bramnya nggak bisa ngomong nih. Ya Pak. Ya, di mana Bram pernah dengar bahwa Yohanes Pembaptis itu baptis orang di padang gurun. Dengar-dengar saja ya. Ya. Iya ya, Bram ya. Halo Bram. Halo Bram. Ya, halo Pak. Ya, mungkin sambil dengar begitu ya. Pernah dikasih tahu siapa? Oh iya, nggak apa voice-nya kurang. Bram bisa dengar? Oke, nggak bisa. Soundnya kurang ini. Ya, jadi Yohanes Pembaptis sendiri bilang, aku membaptis kamu dengan air, gitu. Oke. Sebagai tanda pertobatan. Jadi kalau ditanya, kenapa air? Nanti kau tanya Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air. Oke, tapi kalau teman-teman tanya kenapa air, ya air itu, kalau ingat Yesus di sumur dengan perempuan itu, air itu dia bilang apa? Air yang akan kuberikan itu tidak akan membuat kau haus lagi, tetapi akan menjadi mata air di dalam hidupmu yang akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita bisa secara ini mengambil air itu lambang kehidupan. Nah, rupanya pertobatan itu mati gitu kan. Nah, di sana setelah mati ada kehidupan. Teman-teman bisa mengambil sesuatu yang positif dengan cara berpikir begitu. Oke, teman-teman masih ada? Kalau masih ada, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Fandri, ada yang mau ditanyakan, Fandri? Oke, jadi teman-teman setelah ini ya, saya perhatiin sudah cukup ulang-ulang begitu, cukup. Nanti kita akan lanjutkan dengan ini dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah itu perjalanannya nextnya apa? Ya, orang dibaptis sudah mulai itu tadi ya. Dia mengambil satu sikap untuk mau diubah gitu ya, memberikan diri, merelakan diri. Tapi rupanya orang juga bisa menolak. Nah, itu pasti berkaitan dengan mau nggak dia terus dipimpin, mau nggak dia terus hidup di dalam, mau nggak dia terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita akan bahas itu di pertemuan hari Kamis. Oke? Di situ kita juga akan bisa mengerti orang mendukakan Roh Kudus, kemudian orang memadamkan roh sampai orang bisa menghujat Roh Kudus, ya. Jadi mendukakan, kemudian memadamkan roh, dan akhirnya bisa menghujat Roh Kudus. Oke, baik teman-teman semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sudah sampai di ujung jam 10:06. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu begitu besar bagi kami, sehingga setiap kami boleh semakin dalam mengenal kebenaran-Mu malam hari. Materaikan setiap kata kalimat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini dalam setiap loh hati kami, pikiran kami,
agar firman ini yang menuntun kami oleh kuasa Roh Kudus, untuk kami semakin mengenal Tuhan, mengenal kehendaknya, mengenal rencananya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang discipleship yang belum sempat hadir malam hari ini. Kami berdoa berkat Bapak Abraham, Ishak, Israel, memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Mereka senantiasa ditolong, dijaga oleh Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan dalam kekudusan kebenaran Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, kami datang dengan berkat, kami pulang dengan berkat. Bapak Saudara, aminkan setiap perkataan firman Tuhan yang datang di dalam kehidupanmu malam hari ini, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saudara dan saya, kita tetangga di dalam kerajaan surga bersama-sama yang terima berkat Tuhan, kita katakan amin. Terima kasih. Amin. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hens, Pak Lepri, Pak Tatus, dan semuanya. Terima kasih pelayanannya.